Seorang pria di Banyuasin, Sumatera Selatan dihujam senjata tajam oleh tetangganya saat berada di bengkel. Menurut istri korban, suaminya dibunuh setelah pelaku menuduh korban menyembunyikan istrinya. Aparat Satreskrim Polsek Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara pasca pembunuhan terhadap Ta Henry, warga Kelurahan Tanah Mas. Korban dibunuh tetangganya menggunakan senjata tajam saat berada di bengkel bersama teman-temannya. Berdasarkan keterangan saksi mata, korban dihujam senjata tajam 3 kali oleh pelaku. Sementara itu menurut istri korban, Iwan Samudra menuduh suaminya menyembunyikan istri pelaku untuk dijual. Pelaku kemudian kabur pasca penganiayaan. Awalnya cuma gara-gara salah paham oleh bininya belari, dia nyalain kami, katanya kami yang nyuruh bininya belari. Katanya bininya tuh, nah kami jual, kata dia mama itu. Motifnya diduga karena dendam. Tim opsional kita dibantu dengan opsional dari Polres juga sedang melakukan pengejaran. Korban yang tewas di rumah sakit kemudian diautopsi sebelum dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan tewas ditembak karena sering mengganggu istri pelaku. Korban ditembak dari belakang oleh pelaku menggunakan senjata api rakitan. Ahmad, 68 tahun, warga desa Tulung Selapan Ilir, Pulau Seribu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tewas setelah ditembak oleh Nir Katel, warga desa Petaling, Kecamatan Tulung Selapan dengan senjata api rakitan. Korban ditembak di kediamannya oleh pelaku saat sedang duduk di rumahnya. Tembakan persis mengenai bagian belakang punggung korban. Meski sempat dibawa ke puskesmas setempat, namun nyawa korban tidak dapat ditolong. Polisi yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi dan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Sementara pelaku juga langsung diamankan beserta barang bukti senjata api milik pelaku. Dugaan sementara pelaku dendam dan sakit hati kepada korban karena korban kerap mengganggu istrinya. Untuk pelaku saat ini sudah diamankan di Polsek Tulung Selapan. Menurut saksi bahwa yang bersangkutan agak kurang ingatan. Hingga kini polisi menyelidiki kasus penembakan tersebut. Polisi juga meminta kepada warga yang memiliki senjata api rakitan agar menyerahkannya ke polisi. Sementara di Rejang Lebong, Bengkulu, pemirsa, penjual martabak membunuh seorang remaja yang menganiaya adik dan mengganggu keponakannya. Pelaku sempat melarikan diri ke hutan sebelum akhirnya ditangkap polisi. Penjual martabak berusia 27 tahun warga Rejang Lebong, Bengkulu ini ditangkap aparat Polsek Padang Ulak Tanding di hutan desa Taba Anyar. Yeye ditangkap karena membunuh seorang remaja berusia 19 tahun pada Senin malam 7 Maret 2022. Pembunuhan bermula saat keponakan perempuannya mengadu diganggu korban. Pelaku yang saat itu sedang berjual martabak menyuruh adiknya untuk menegur korban. Namun teguran adik pelaku tidak diindahkan korban dan teman-temannya. Korban justru melakukan penganiayaan terhadap adik pelaku. Menyaksikan hal tersebut, pelaku spontan menghampiri korban dan menganiayanya dengan pisau. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Sementara pelaku yang kabur ke hutan dan bersembunyi di rumah saudaranya. Namun 3 jam kemudian polisi berhasil menemukannya. Dari sekitar pukul 02.00 kami berhasil mengamankan tersangka Y. Dari keterangan Y, tersangka mengakui perbuatannya karena berawal dari permasalahan keponakan tersangka. Keponakan tersangka itu seorang wanita perempuan diganggu oleh korban dan teman-temannya. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku menusuk korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Cemburu istrinya dilirik pria lain, seorang suami di Medan menganiaya korbannya hingga terluka. Pelaku dibantu oleh adik kandungnya menganiaya korban yang merupakan seorang polisi. Dua pria ini akan menjalani kehidupannya di balik jeruji. Diduga kakak adik ini telah menganiaya seorang anggota polisi inisial UDB pada akhir Juni lalu di Jalan Mawar, Medan, Sumatera Utara.
Penganiayaan dipicu kecemburuan ASS terhadap korban yang dituding melirik istrinya saat melintas di Jalan Mawar Medan. Lantaran tak terima dan cemburu, ASS dibantu adiknya DKS mendatangi korban yang sedang duduk santai tak jauh dari rumahnya. Dengan batu bata, pelaku warga Eka Rasmi Medan Johor Medan memukul korban hingga wajahnya terluka. Sama istri saya pikir nengok istri saya cemburu lah Pak. Merasa cemburu. Bering-beringan lah gitu ya, Pak. Selain pandang lah ya. Iya Pak. Istri saya itu saya berhenti, terus mereka apa kau? Terus saya turun. Terakhir di situ terjadi apa Pak? Perkelahian. Korban yang dianiaya pelaku melapor ke Polsek Medan Baru, lalu kedua pelaku ditangkap polisi. Pelaku tak mengetahui korban merupakan polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Si korban ini melihat pelaku. Pada saat itu korban berhenti di depan warung, hendak membeli rokok. Kemudian pelaku merasa tidak tenang karena dilihat, sehingga dia mengatakan, matamu kenapa lihat saya? Nah, terus nggak senang, berhenti. Kini kakak adik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan batu bata sebagai barang bukti diamankan polisi. Sementara itu pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat menganiaya teman kekasihnya hingga tewas. Motif pelaku menganiaya korban karena cemburu, korban selalu mendekati kekasihnya. Diduga karena cemburu, seorang pemuda di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat berinisial RS berusia 20 tahun menganiaya IJ berusia 22 tahun dengan senjata tajam hingga tewas. Korban merupakan teman dekat kekasih pelaku. Pelaku menganiaya korban menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggangnya. Dari pengakuan pelaku, ia kesal terhadap korban karena sering mengganggu kekasihnya. Kejadian berawal saat pelaku mengingatkan korban untuk tidak mengganggu kekasihnya. Korban tidak menggubris pelaku, itu membuat pelaku emosi dan langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Setelah menganiaya korban, pelaku melarikan diri ke kebun sawit sebelum akhirnya ditangkap polisi. Sekitar setelah Isya terjadi kejadian penganiayaan yang kemudian mengakibatkan matinya korban. Dalam melakukan penganiayaan tersebut, pelaku menggunakan alat tajam, kemudian beberapa kali menusuk ke arah tubuh korban yang bagian vital sehingga mengakibatkan kematian. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 buah pisau yang diduga digunakan pelaku menganiaya korban, serta pakaian korban dan beberapa barang bukti lainnya. Sementara tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.